Selamat datang kembali di channel Alfie Ginawan. Dan kali ini gua lagi ada di terminal Giwangan yang terbaru ya. Jadi Giwangan ini kan sekarang terminalnya udah lebih baru, lebih bagus. Dan ini gue tadi habis hujan-hujanan di terminal Giwangan karena tadi gue turun sama si Andriawan itu di belakang. Nah ternyata agennya di depan. Hari ini gue mau naik bis yang bisa dibilang pendatang baru di rute Jogja-Jakarta, yaitu SS Traveling. Jadi SS Traveling ini baru hadir itu di arus ini ya, di arus mudik ya, arus mudik kemarin itu baru meluncurkan unitnya jalan Jakarta-Jogja. Startnya itu dari Rempoa itu di garasinya dari SS Traveling. Nah, sebenarnya punya dua jalur ya, tapi ini kayaknya yang jalan cuma satu jalur aja. Unitnya itu ada yang super eksekutif, ada yang eksekutif, dan ada yang kombi dengan sleeper. Nah, kali ini gua naik yang kombi ada sleepernya nih teman-teman. Ini salah satu unit spesial, unit yang mungkin kesayangan dari ownernya juga, dan satu-satunya unit yang ada gebyok Jogjanya. Jadi Jogja ini gebyok kayunya maksudnya. Jadi di Jogja ini memang lagi hujan, lagi deres banget. Tadi gue bener-bener gue tuh nggak tahu juga kalau agennya sekarang udah pindah di sini dan lebih bagus dan gedung baru, lebih tertata, jadi lebih oke lah ya dari segala aspek. So SS Traveling ini tiketnya bisa dibeli lewat website, lewat agennya juga bisa, tapi unitnya bisa dibilang rolling ya, jadi nggak selalu menetap eksekutif atau suite kombi. Ya. Gimana perjalanan gue, tetap ikuti channel Alfie Ginawan sampai habis karena bakal seru. Jadi yang ternyata jalur 3 ya, jalur 3 itu dikeruk ya, beda kan tuh ya. Nah jalur 3 dikeruk itu biar double decker bisa masuk di terminal Giwangan. Jadi sekarang nih di terminal Giwangan yang terbaru double decker udah bisa masuk, dan di situ tuh tempatnya di jalur 3 lagi yang dikeruk ya. Kalau di sini kan masih tinggi, kalau yang di sana udah bisa nih double decker sekarang masuk di terminal Giwangan. Ya, jadi di sini adalah lokasi agen-agen dari bis malam yang ada di terminal Giwangan nih. Ini udah tertata, udah rapi ya, udah bagus sih menurut gua. Sekarang bersih, terus ada meja-mejanya, jadi udah lebih fresh lah ya Giwangan sekarang ini. Sudah dengan tampilan terbarunya ya. Ini kan agen-agennya ya, agen-agen bisnya di terminal Giwangan. Dan di sini adalah ruang tunggunya nih teman-teman. Ini ruang tunggu dari penumpang-penumpangnya juga lebih nyaman dengan seatnya lebih banyak di sini. Tuh. Jadi seat atau kursi tunggunya lebih banyak di sini. Dan di sini juga bersih, adem. Ya nggak tahu ya kalau siang ya, tapi ini karena hujan jadi adem dan lebih bersih lah dari segala aspek gitu ya teman-teman. Nah ini adalah gedung baru. So keren sih Giwangan yang terbaru ini di konsepnya. Jadi pas banget nanti bis parkir di jalurnya masuk dan tinggal naik deh. Nah ini ada Suka ini ke Bandung. Nah itu ada SS Travelingnya masuk loh. Unitnya masuk loh. Ikut ya? Wih. Let's go. Bu, makasih ya Bu. Nah, kita persiapan masuk di seatnya. Punten ya Pak. Nah, seat piro Pak mulai? Seat piro? Aku mlebu pendopo sih ya. Masuk? Oh iya. Oke. Taruh tas doang. 4:07 kita berangkat dari terminal Giwangan nih, langsung berangkat dari jalur, langsung berangkat. Kondisi di Giwangan juga masih hujan-hujan gini ya. Ya teman-teman, ini adalah gebyok kayunya ya. Gebyok kayu.
Dan yes, gue kali ini di seat sleeper gebyok kayu alias super eksekutifnya. Wih, keren banget cuy. Jatuh. Ya teman-teman, ini adalah seat yang akan gue tempatin ya. Ini tuh sleeper ya. Jadi tadinya itu gue itu pesennya di super eksekutif. Ternyata hari H itu yang jalan si sleeper kombinya ini nih. Ini jadi unitnya benar-benar unit spesial yang langka yang ada di Indonesia karena pakai gebyok kayu nih. Gebyok ukiran jati ini nih, kayu jati asli loh. Ini ukiran-ukiran ini. Keren banget sih, serius. Benar-benar Jawa banget ya. Nuansa Jawa banget. Dan di sleepernya ini cuma ada 2 ya. Jadi di sebelah sini kanan dan sebelah kiri. Nah, jadi gua kali ini duduknya di yang kanan. Dari yang super eksekutif dipindah ke sleeper dengan harga tiket 500.000. Tapi worth it, lu lihat sendiri, seatnya aja nyaman, tebel dan lebar dengan sudah dibordir SS Traveling. Di sini ada bantal leher juga. Ada snack yang sudah disediakan di tempatnya. Terus ini nggak ketinggalan ada bantalnya ya. Ini ada bantalnya dari SS Traveling, bantalnya empuk loh, lebar. Juga ada selimutnya dari SS Traveling. Di sini juga ada Smart TV ya teman-teman. Nih ada Smart TV. Dan di Smart TV itu ini ada remote-nya nih, bisa Netflix, bisa Disney. Nah nanti kita coba lah ya, bisa apa enggak nih ya di sleepernya. Di sini ada cup holder, ada 2 USB charger juga. Dan kalau kurang di sini ada tuh, ada power plug in charger, ada terminal kuningan ya kalau katanya mah. Di situ juga disediakan tisu. Di sini ada kompartemen kecil kayaknya buat naruh handphone gitu ya di sini. Ini tuh ukiran gebyok kayu, tapi ini dibuka ya. Ini nggak ditutup karena di rantai begini ya teman-teman. So ini keren banget sumpah. Di situ ada hordengnya kalau memang lu nggak pengen kelihatan dari luar. Ini lu bisa ditarik aja. Dan untuk nge-reclining di sini ada tuasnya nih, tuh tuas untuk nge-reclining seatnya ke belakang. Nah ini yang keren nih. Misal lu pengen lebih tertutup ya. Nah ini nih. Tuh, ini lu tarik. Tuh, ini sih keren banget ya. Nah, udah deh, makin private lagi ruangan lu. Tuh, kalau misalnya lu pengen tiduran tapi nggak kelihatan dari sebelah lu atau dari luar, dari orang-orang yang pengen ke toilet. Nah, ketika lu pengen keluar atau pengen ke toilet atau pengen ngeliat aja ke samping suasana ke depan, nah tinggal ditarik aja nih. Tuh, kayak narik bendera nggak sih? Tuh, naik bendera gitu tuh. Lucu ya. Ini tuh bis langka. Nih sumpah ini keren banget sih cuy. Gue nggak bohong. Gokil. Nah ini nih, ini loh ukiran kayunya nih ya teman-teman. Ini asal lo tahu, ini tuh ukiran kayunya kayu jati asli tuh. Tuh, ini ada pintunya, tapi pintunya di lantai ya. Ini ada pintunya, wah keren banget sih. Ini cuma 2 ya, dan di sini ada telepon. Gue nggak tahu nih, ini buat nelpon siapa. Ada teleponnya juga ya. Tuh, jadi ini benar-benar private banget. Ada bunganya juga tuh, di situ ada bunganya di deket TV dan tisu. Ini tuh bener-bener kayak ala-ala ruangan dan ala-ala kamar apa ya, kamar di rumah Jawa gitu ya teman-teman. Wah gokil sih. Di sana ada pemecah kaca dan ini dari sini. Nah dari bagian sleeper ini gue review ke belakang dulu ya, baru ke depan, oke? Di belakangnya ini ada sekatnya. Sekatnya ini pintu ya. Sih. Dikunci kah? Oh nggak bisa ya? Oh enggak dikunci. Tuh. Nah di belakang ini. Tuh di belakang sini ada dispenser. Ini tuh dispenser. Jadi kalau lo mau bikin kopi, bikin teh atau bikin kopi juga, tapi nggak bawa ya. Kalau kopi lo bawa sendiri ya. Nah, nih. Ini ada dispensernya, pengen ngopi, pengen teh. Bingung ya tempatnya nggak ada kan, cuma ada bunga kaktus. Nih. Di sebelah kanan sini nih tuh ada kopi, ada teh, ada keren banget sih, ada kayak antangin gitu di sini, coy. Jadi disediain biar lo nggak masuk angin, ada angin.
Wah gokil, jadi ada antangin yang bisa lo minum, tapi ya secukupnya ya. Kalau misalnya dingin dan lo nggak pengen masuk angin, bisa nih bikin teh sama hada angin ini biar badan lo enak, nggak masuk angin. Keren sih, nih. Di sini juga ada caranya, tata caranya, cara menggunakan mesin kopi espresso full cup. Cek air di belakang mesin kopi dan lain-lain. Oke, ini nih maksudnya maksudnya alatnya ini nih ya. Itu udah telepon juga. Wah, gokil sih. Ini sebenarnya ada kayak ala-ala kompor gitu ya. Ini kompor elektrik ya. Kompor listrik nih, kompor elektrik gitu. Ini tuh tadinya memang bis-bis, ini tuh tadinya bis wisata ya, bis wisata yang sekarang diperuntukkan atau diperbantukan untuk line reguler Jogja Jakarta. Tapi jadwalnya gue juga beruntung, gue juga nggak tahu jadwalnya karena baru ini gue naik as a traveling dan dipindah ke bis ini. Tadinya tuh gue udah pesennya super eksekutif gitu. Ini keren banget sih, tuh lihat deh. Ada kompornya, terus di sini ada, ini tadinya kayak ada wastafelnya gitu. Ada laci-lacinya, di sini banyak laci, di sini ada kulkas juga. Jadi benar-benar kayak konsep apa ya? Konsep-konsep bis yang untuk perjalanan bareng keluarga, ngetrip bareng teman-teman kantor, bareng saudara. Ini cocok banget sih, memang lo bisa sih pakai ini. Di atasnya juga ada microwave. Nah, ada microwave juga di atas. So, di belakang ada tempat tidur driver. Ini adalah smoking room ya. Maybe ini adalah smoking room karena di sini ada tempat duduk yang biasa buat smoky, para perokok di sini. Tapi gue nggak tahu ini dipakai apa enggak, sekarang masih apa enggak. Nah, kalau memang lu sambil ngeteh, sambil ngopi, di sini bisa nih ngerokok. Gue nggak tahu sekarang masih bisa dipakai atau enggak ya teman-teman. So, ini adalah toiletnya. Nah, di sini ada CCTV juga. Ini toiletnya tuh ada aksen-aksen kacanya juga ya. Bukan ngacanya di dalam, tapi di luar juga ada, bisa ngaca juga nih. Ini dia toiletnya, lu bakal, wah gokil. Sumpah, ini keren banget toiletnya coy. Gue gak ngerti lagi ya, ini mungkin one of the best toilet bis malam. Salah satu toilet paling keren bis malamnya saat ini ya. Di sini tuh ada wastafel, ada urinoir, sorry. Di sini ada wastafel, ada urinoir. Wah, lengkap banget sih, jujur. Wah, keren-keren, sumpah. Dan ini aktif tuh untuk ngeringin tangan habis cuci tangan ya kan. Wah, keren banget ini sih. Ini sih kalau buat mandi ya, ini gantungin handuk. Tapi kita kan nggak bakal mandi di perjalanan juga nggak sih. Sini ada telepon juga, ada kacanya, dan ini nih teman-teman yang keren, ada jam digital di kacanya dan ada suhunya tuh. Lu bisa lihat suhunya dan jam digital, tapi jamnya memang nggak sesuai. Di situ ada sabunnya, wah keren banget. Jujur ini salah satu toilet paling keren dari bis malam saat ini kayaknya ya, Jogja Jakarta. Gokil, sumpah keren banget. Gua nggak expect ini sih, sumpah keren banget sih. Nah, ini tuh kayak spek dapur apartemen gak sih? Spek dapur-dapur rumah-rumah kekinian. Ada kompor listriknya juga, ada microwave, ada kulkas, ada laci-lacinya. Wah keren banget nih sambil lu masak ya kan, sambil bikin kopi. Terus ada di situ juga ada kaca-kacanya. Ini sumpah ini keren banget, gua nggak bohong. Nah di kulkas ada kulkasnya juga, sambil ngerokok juga bisa. Tapi gue nggak tahu sekarang bisa dipakai untuk ngerokok atau enggak. Nah di sini ada sekat pembatas antara toilet dengan cabin penumpangnya gitu. Ada basurinya cuy. Nah ini tuh pakai mesinnya Mercedes-Benz 1626 ya teman-teman. Ini tuh cakep ya, banyak ornamen-ornamen bunga-bunganya. Terus di situ di atas ada speakernya, kanan kiri ada CCTV juga. Ini ada jam digital nih, Legacy SR2 panorama yang bisa ngelihat pandangan ke depan. Nah di sini tuh ada oksigen, ini keren nih. Tersedia oksigen juga nih, ini ready oksigen. Di sini ada bunga-bunga ornamen bunganya juga.
Ini yang gue suka kayak artistik ya, kayak kayu-kayunya banyak aksen-aksen kayunya. Dan ini ada tisunya nih, jadi keren nih. Nah, jadi di seat depan ya, nih di seat sini kanan dan kiri itu ada tisu yang tinggal ngambil. Di sini ada cup holder juga. Dan ini seatnya si Mas Andriawan ya, tuh seatnya Mas Andriawan sama sih sama di sini juga. Nah, ini dapat satu packaging snack. Nanti gua unboxing ya. Di sini juga dapat selimut, ada selimutnya juga. Seatnya pakai rimba high, rimba kencana, dan ini ada seat beltnya biar lebih aman. Lo tidurnya goyang-goyang aman. Di sini juga setiap seatnya ada bantal leher. Totalnya ada 20 seat, 10 kanan dan 10 kiri. Ini tuh total bis cuma ada 22 seat dan ala-ala super eksekutif ya, 22 seat doang. Kalau di bis-bis biasa 22 seat itu super eksekutif. Ini di SS Traveling. Jadi ini harga tiketnya 320.000 teman-teman, sudah include satu kali servis makan dan satu kali snack ya, satu packaging snack. Yang gue suka interiornya cakep, banyak aksen-aksen kayunya gitu di sini. Ini ada leg restnya juga, ada 2 tempat sampah di situ. Nah di sini ini sih kacanya kayaknya bisa dibuka, tapi kayaknya jangan dibuka ya. Di sini ada banyak pot-pot bunga-bunganya juga yang bikin cakep. Gue suka jujur. Jam 5 kita mampir di Terminal Jombor, tapi di depannya ini ya, di depan Terminal Jombor nih. Nggak masuk ke dalam Terminal Jombor ya, ada agennya di depan Terminal Jombor teman-teman. Kita berangkat lagi dari Jombor nih teman-teman. Bagiin air mineral nih teman di setiap seatnya. Wah terima kasih Mas ya. Mas yang ini nanti makannya gimana? Beda ya? Nanti data dulu Mas. Oh siap, nggak apa-apa nanya dulu. Nanti di terakhir pesawat 3 nanti data semua penumpang nanti Baru ditanya. Siap, makasih Mas. Saya mau data nanti tujuannya di mana, terus ada menu makan yang harus dipilih. Oh siap. Ya. Gue di depan itu. Masnya di 1D toh. Nah. Masnya nama siapa Masnya? Andriawan. Mas Andriawan. Turun Pasar Rebo Mas. Turun Pasar Rebo. Untuk menu makannya bisa. Ini sih, tangan kiri. Iya. Oh, berarti yang sleeper sama itu sama? Iya. Chicken stick barbecue, Apa? chicken katsu, ayam kremes, Chinese noodle. Katsu umumnya. Katsu Mas. Umumnya katsu ya. Bebas asal sendiri. Chicken stick Yang cocok di mulut ya sampert lah ya. Ya siap. Sing Oh, warung. nasi ayam cabai garam ya. Tumben. Oke. Siap Mas. Ini nasi ayam cabai garam nih. Iya. Arfi ARFI. Oh, Arfi Mas. Iya, Arfi. iya. Maksudku di SL2. Nanti tujuannya kemana Mas? Turun di Cengkareng bisa atau Kalideres bisa. Bisa. Ya Kalideres aja. Takutnya repot Cengkareng, kasihan Pak drivernya nanti. Ini untuk menu makannya bisa dipilih dulu Mas. Oh siap. Kita milih menu servis makan nih teman-teman nih. Wah mantap, ada chicken stick BBQ, chicken stick mushroom, chicken noodle. Oh chicken stick nggak ada nasinya ya Mas? Nambah nasi paling ya sendiri. Bisa aja lah. Bisa ya? Iya bisa man, nanti. Kayaknya saya chicken stick iya kali ya. Chicken stick BBQ sauce. Chicken stick BBQ. Iya, chicken stick BBQ sauce.
Ya, jadi teman-teman tadi itu kan gue dapat snack ya. Setiap penumpang dapat snack ini. Ini disegel snacknya. Ini tadi gue buka sedikit. Nah, ini gue unboxing nih snack dari SS Traveling ya teman-teman. Nah, snacknya ini ada croissant, roti croissant. Ini tuh jadi standar bus eksekutif atau bus malamnya di Pulau Jawa ya. Sekarang rata-rata snacknya tuh pakai roti croissant ini ya, rata-rata ya, hampir semuanya pakai roti croissant ini. Terus ada ricis nabati, ada kacang, lumayan nih dapat kacang buat cemil, kacang goreng gitu sih ini, kacang telur ya. Terus ada permen, ini ada permen Kopiko sama Kiss. Dan ini ada kolonye atau tisu basah, tapi ini tuh udah di branding dengan SS Traveling. Seniat itu, gokil sih. Jadi ini yang bakal lo dapetin kalau lo naik SS Traveling. Oh, keren ya, gokil men. Dan oh iya, tadi juga dapat satu air mineral nih. Jadi dapat air mineral juga untuk setiap penumpangnya. Gimana menurut teman-teman? Ini kita jam setengah 7, 18.23 masuk di terminal Klaten. Terminal Insinyur Soekarno Klaten. Jadi memang salah satu titik kenaikan penumpangnya ini selain di Jogja tadi ada di Klaten, terus nanti Solo, Boyolali, terus Salatiga. Nah, di Klaten ini menaikkan penumpang juga nih. Nah, teman-teman nih, jadi di sini ada kan kacanya yang lebar nih ya, nih kaca lebar buat yang mau pakai make up atau mau pakai bedak dulu bisa di sini tuh, nyalain tuh di situ ya kan. Pakai skincare nih tuh, skincarean dulu bisa nih di sini kan. Ini digital juga nih. Ini gue nggak tahu nih apa nih, ada pencetannya juga nih. Tuh, nggak tahu ya, gue yang di bis ini fiturnya gue penasaran banget fitur-fitur yang ada di bis ini ya teman-teman. Ini ada toiletnya juga elektrik ya, tapi gue juga nggak bisa makainya. Nanti paling nanya sama krunya aja kali ya. Nah, ini ada wastafel juga. Ada wastafel, ada sabunnya juga di sini, ada sabun, ada lampunya. Ini ada tempat handuk, tapi kita nggak lagi pengen mandi ya. Nah, ini juga keren nih ya. Jadi misalnya kita habis cuci tangan, ngeringin sini tuh. Oh, nyala kan, keren kan, mantep kan. Nah, ini jadi toiletnya perfect, toilet yang beda banget pokoknya. Ya teman-teman, tadi kan udah gue review sleeper seatnya. Nah, ini ada yang lebih mind blowing dan gokil lagi nih di belakang. Ikut gua sini. Let's go. Nah, ini dia, lihat nih, spek dapur apartemen, gila lo, lihat tuh. Lihat nih, tuh ada kompor listrik cuy, ada kompor listrik, ada microwave tuh. Ini wastafel tapi ditutup ya, ada wastafel ditutup. Nah, di sini ada cara menggunakan mesin kopi tuh. Espresso atau full cup. Nah, di sini ada tulisannya, dibaca sendiri. Dan ini mesinnya nih, ini mesinnya. Nah, lihat nih, nggak main-main mereknya, Excelso. Ya, nggak main itu, nggak main merek. Nah, di sini nih, lihat nih, ini ada teh, kopi susu juga ada di sini yang mau bikin kopi susu. Nah, misalnya lu ngerasa masuk angin, terus ngerasa kedinginan dalam perjalanan, tenang, ini disediain. Ada anginnya. Ini tuh keantangin cuy. Jadi lu bikin ini sama teh panas, ini cocok banget di badan. Jadi ini udah ready buat para masuk angin ya, buat orang-orang yang lemah, yang masuk angin cocok banget nih. Bikin ada angin di sini cuy. Gue baru kali ini ya naik bis ada kayak antangin kayak gini, beneran serius. Ini baru lihat. Nah, ini terus di sini ada kulkas ya, ada kulkas juga, speknya tuh. Kulkas mini ya. Tapi ya nggak kepake karena ini kita nggak lagi wisata keluarga. Ini adalah Jalan Akap. Di sini ada peralatan makan ya. Nanti kalau memang lo mau berwisata sama keluarga, ini kayak motorhome gitu, cocok banget di sini. Pas banget ya. Nih, kalau tadi kan ada kopinya. Kopinya itu juga bikinnya bisa di sini. Ini ada dispensernya nih. Dispenser, bisa air panas, air dingin juga. Nah, ini tuh ada seatnya juga nih ya. Ada seatnya yang bisa sambil bikin kopi nih. Tuh, bikin kopi di sini kan. Ini nggak taunya bisa smoking apa nggak? Kayaknya nggak bisa smoking ya nih, nggak bisa smoking.
Jadi lu bikin kopinya bisa sambil duduk, terus ditaruh di sini kan. Nah, tuh ngegalau ya kan. Cocok banget nih di sini nih. Kalau lu banyak pikiran, lu masuk angin nih, cocok banget nih. Di sini juga ada disediain nih. Ada lagi yang lebih. Bagian sanggung ya. Nah, nih teman-teman dari belakang aja ya. Dari belakang aja view-nya kelihatan tuh, lihat deh. Gila. Ya teman-teman, ini kita persiapan untuk masuk ke gerbang tol nih teman-teman. Masuk ke tol dari Kartosuro ya. Kartosuro itu berarti Banyudono ya gerbang tolnya. Gerbang tol harusnya Banyudono ya. Keluar gerbang tol Boyolali jam 19.39 kita keluar gerbang tol Boyolali nih. Nggak tahu ya agennya di mana, tapi apakah di dalam terminal Boyolalinya. Jadi kita bisa mengambil penumpang dulu ke Boyolali. Ya ternyata naikin penumpangnya di exit tol Boyolali nih. Exit tol Boyolali kita naikin penumpangnya jam 19.42, mesti naikin penumpang di exit tol Boyolali. Langsung berangkat lagi dari Boyolali. Nah, sekarang pada naikinnya di exit tol ya. Ini double decker Pandawa. Pandawa juga tuh. Gerbang tol Boyolali lagi nih kita persiapan. Nah teman-teman, ini adalah view dari sleepernya kalau udah malam ya. Ini gua sambil YouTubean dan pakai headset Bluetooth. Tuh. Oh, iklan dulu. Kita keluar gerbang tol Salatiga menuju ke Terminal Tingkir. Kita masuk di Terminal Tingkir Salatiga. Jadi kita bakal menaikkan penumpang lagi di sini di Terminal Tingkir, selain di tadi sudah Kartosuro, Boyolali, Tingkir. Wah, ada Rosalia Indah, ada Sinar Jaya. Oh, kita masuk parkiran nih sebelah sama Sinar Jaya Avante. Nah ini berangkat lagi dari Terminal Tingkir Salatiga. Keluar Terminal Tingkir, wah ada geprek mantul tuh di luar terminal. Nah teman-teman, ini gue lagi pakai Netflix-nya ya, dan ternyata works loh. Ini bisa buat Netflix-an. Tinggal pilih lo pengen nonton apa. Ini udah internet bawaan dari bisnya ya. Wah keren banget sih ini. Netflix-an, rebahan, selimutan. Di situ ada tisu, charger di situ ada, di sini ada minum.
Udah, ini mah asli Netflix and chill. Sumpah enak banget sih. Ya, rekomen banget. 126 kita masuk di Rosin Resto Pemalang untuk melakukan servis makan. Nah ini jam 22.33 kita masuk di Rosin Resto Pemalang untuk melakukan servis makan sesuai menu yang udah dipilih tadi teman-teman. Let's go, kita makan lapar cuy. Ini jam 22.37 kita istirahat di Rosin Resto Pemalang untuk melakukan servis makan satu kali. Tadi juga sebelum berangkat kita dikasih waktu untuk memilih menu servis makan ya untuk makan malam ini. Kita lihat nanti sesuai menu servis makan yang kita pilih atau enggak teman-teman. Let's go, kita masuk ke dalam. Jadi ini makannya di Rosin Resto Pemalang cuy, jadi udah jaminan lah ya kalau menurut gua. Ya ini kita baru aja diarahin untuk nunggunya di sini nih. Nah, sambil nunggu disiapin, kita keluar dulu yuk sambil lihat-lihat. Karena ini adalah Rosin Resto Pemalang, jelas tempat makannya dari PO Rosalia Indah ya teman-teman. Nah ini ada Rosin New Armada 3133. Di sebelah sana ada Rosin juga nih. Jadi memang ini udah malam, udah lewat jam-jam prime time-nya bus Rosalia Indah, udah Rosalia Indah pada makan ya. Ini tinggal yang jam-jam malam nih tuh. Jam-jam malam aja tuh ada Avante sama yang Kino RK. Di sana ada bus juga tapi itu di ini ya, bukan di Rosin Resto ya makannya ya. Nah, ini di sini parkiran Rosalia Indah nih. Parkiran Rosalia Indah ada di seberangnya dari yang parkiran kita tadi gitu. Nah, parkiran kita tadi di dalam sini. Nah, kalau biasanya kan kalau mau upgrade itu ke kasir ya. Kasirnya ada di sebelah sana. Beda jalur ya, teman-teman. Nah ini makanan ini baru disiapin, baru datang teman-teman. Jadi sesuai menu servis makannya udah kita pilih. Wah, udah datang tuh dia tuh makanan. Cabai garamnya udah datang tuh, cabai garam. Nah ini chicken stick, kayak bule ya, karena chicken stick. Ada kentang sama ya kayak sayur-sayuran, kondimen-kondimen lain. Soalnya saus BBQ. Tapi gue tadi minta nambah nasi, bentar. Nah ini dia servis makannya udah lengkap nih punya gue nih. Ada chicken stick dengan kondimen-kondimennya. Terus minumnya ada dua nih, ada teh yang masih hangat, panas sih, dan ada air putih. Terus dapat buah, dan ini gua additional nasi. Tadi sih minta aja terus langsung dibawain gitu ya. Kita orang Indonesia ya, makan chicken stick pakai nasi ya, tetap harus ada nasinya. Nah ini alat makannya juga masih dipastikan masih bersih, pokoknya masih terjagalah kebersihannya ya. Jadi kalau Rosalia Indah itu soal rasa, soal kebersihan memang mantep sih. Let's go, kita makan tadakimasu. Makan chicken stick cuy. Ini adalah unit yang gue naikin, si SS Traveling dengan body SR2 Panorama. Yes, masih SR2 teman-teman, tapi tetap terjaga kekecian dan kenyamanannya. Jadi SS Traveling yang SR2 Panorama dengan gebyok Jawa atau pintu kayu ya, pintu kayu di dalamnya ini adalah aslinya itu unit motorhome untuk pariwisata. Jadi memang sehari-harinya biasanya jalan pariwisata, tapi berhubung ini lagi musim arus balik, ini adalah unit bantuan atau unit tambahan sebagai line dari
Jogja Jakarta, karena kan sekarang SS Traveling udah punya line akap dari Jogja menuju ke Jakarta. Nah, itu jalannya cuma sementara aja ya teman-teman, hanya untuk perbantuan selama musim arus balik Lebaran. Jadi kalau misalnya non naik yang hari biasa lan reguler akap itu dapatnya yang SE atau super eksekutif dan kelas eksekutif. Nah, liverynya dari SS Traveling ini sederhana ya. Pokoknya di semua bis SS Traveling ini ada pendopo Jawanya nih yang keren nih. Jadi memang Jawa banget lah intinya. Di sini ada pendopo Jawanya dan liverynya simple. Warna silver ya. Ini kece banget dan ini ada individual class. Jadi individual class yang dimaksud di sini adalah yang sleeper yang gue tempatin ya. Jadi khusus untuk individual cuma ada 2 seat dan di sini ada full Netflix loh. Full Netflix yang memang sudah termasuk dari internet bisnya ya. Jadi kita nggak perlu pakai tethering akun sendiri lagi, nggak perlu pakai kuota sendiri. So Jakarta Jogja ini rekomen banget SS Traveling karena servis makannya di Rosin Resto Pemalang yang mana untuk rasa dan kenyamanan makannya udah terjamin pokoknya. Dan kita bahkan milih menu dulu sebelum sampai di Rosin Resto Pemalang. Nah kita lihat nih besok timetable-nya sampai di Jakarta jam berapa ya teman-teman. 23 berangkat lagi dari Rosin Resto Pemalang. Ini gue udah di seat gue. Kayak persiapan untuk tidur aja deh. Tadi gue udah YouTubean, udah Netflixan, kayak mending sekarang tidur kita nikmati perjalanan sampai ke Jakarta. Karena besok masih kerja. Ya teman-teman, ini gue turun di Bekasi tadi. Di transit pakai helm ternyata ini. Jadi gue tadi terlalu pules, akhirnya dibangunin sama krunya untuk dibangunin transit. Nah itu bisa. Pak, terima kasih ya Pak. Mohon maaf ya. Oh iya. Oke, nggak apa-apa, santai Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video gue ini sampai habis. Gue turun di Terminal Kalideres jam 5 pas cuy. Jadi jam 5 pas gue turun di Terminal Kalideres. Tadi diantar atau di shuttle sama elfnya SS Traveling dari Bekasi Timur. Jadi gue pas pules-pulesnya pas dibangunin ternyata di Bekasi Timur dan itu di transit naik elfnya SS Traveling untuk yang tujuannya ke Jembatan 2, Grogol dan Mogot, Sleepy, Indosiar, Cengkareng sampai di Kalideres itu di transit pakai elfnya ini ya, pakai elfnya SS Traveling ya teman-teman, karena memang unitnya masih terbatas teman-teman. So infonya SS Traveling untuk 2-3 hari ke depan akan off dulu yang jalur akapnya karena ada perbaikan baik dari sistem ataupun unit, lagi ada maintenance setelah arus mudik dan arus balik. Tapi nanti akan tampil lebih fresh lagi dan lebih baru lagi SS Travelingnya. Nah, so buat teman-teman yang mau naik SS Traveling bisa hubungi agen nanti kalau memang sudah jalan lagi. Kayaknya sih sudah jalan ya, di video ini tayang udah jalan lagi, mungkin 2 hari atau 3 hari setelah ini
Dan menurut gue worth it banget, enak banget SS Traveling. Justru gue penasaran pengen naik super eksekutifnya dari SS Traveling ini ya. Tadi gue naik di sleeper gobyoknya, gue pules banget tidur. Bener-bener gue baru bangun tuh pas di Bekasi. Setelah penurunan di Cikarang itu gue nggak bangun, terus di Bekasi gue bangun dan langsung ditransit ke Elf. Dan semua kru, agen itu ramah semua SS Traveling. So terima kasih banget yang udah nonton video gue ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga lo suka dengan video ini dan lo juga bisa nyobain dari SS Traveling ini. Kalau yang ke Biok Jawa cuma unit bantuan ya. Gue pulang dulu karena ini hari Senin, jadi gue mau kerja dulu, oke? Thank you.